Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali di mata kuliah yang kita sukai. Kita menginjak pada chapter yang kedua, yaitu consolidation as of the date of acquisition. Artinya penyusunan laporan konsolidasi pada saat setelah akuisisi dilakukan. Baiklah saudara sekalian, kita akan coba membahas materi tersebut. Jadi untuk materi yang berikutnya ini tujuannya adalah pertama, menegaskan bahwa beberapa investor memiliki level atau tingkat pengaruh atau kendali terhadap perusahaan yang dimiliki. Yang kedua, untuk menentukan bagaimana akuntansi menyesuaikan sebagai refleksi ekonomi dari berbagai macam tingkat pengaruh atau influence bagi investor. Yang ketiga, menerapkan nilai wajar atau metode menggunakan ekuitas atau metode cost pada investasi saham. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan kepemilikan saham yang berdampak pada kemampuan atau pengaruh atau kendali bagi investor. Yang kelima, menerapkan metode ekuitas untuk membeli atau menerapkan harga alokasi. Yang keenam, mempelajari bagaimana menguji goodwill atau untuk menentukan aset-aset yang bertambah karena adanya kelebihan atau kekurangan dalam investasi. Perlu diketahui bahwa level-level atau tingkat-tingkat pengaruh investor terhadap investi itu ada beberapa. Yang pertama adalah kurang dari 20%. Ini adalah dugaan bahwa perusahaan investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investi. Maka metode yang digunakan adalah metode nilai pasar. Jadi maksudnya adalah asumsi bahwa perusahaan investor membeli sesuai dengan harga pasar perusahaan investi. Kemudian jika 20% sampai 50%, maka dengan pengaruh yang signifikan, perusahaan investor akan menggunakan metode ekuitas. Kalau lebih dari 50%, maka diasumsikan sebagai perusahaan pengendali. Maka perusahaan investor wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, nanti bagaimana cara menyusun laporan konsolidasi kita akan bahas pada level yang lebih dari 50%. Jadi pertemuan ini kita akan fokus pada perusahaan investor yang menguasai lebih dari 50%, di mana perusahaan tersebut harus menyusun atau sebagai perusahaan pengendali harus menyusun laporan keuangan konsolidasian. Kemudian akuntansi untuk investasi itu bergantung pada tingkat influence atau pengaruhnya. Kalau yang pertama tidak ada pengaruh yang signifikan, ya, maka asumsinya perusahaan bisa menggunakan nilai wajar atau biaya jika tidak ada diketahui nilai pasarnya. Keuntungannya adalah keuntungan
investor ketika dia membeli saham dari investi, ya tentu adalah dividen, ya, dividen dari hasil laba yang dibagi. Tapi kalau memiliki nilai pengaruh yang signifikan, maka nilai investasinya itu akan merefleksikan laba dan dividen secara periodik. Ya. Jadi kalau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi, maka nilai investasinya tersebut itu akan terefleksi pada laba dan dividen. Ya, jadi nanti kalau perusahaan investasi memperoleh laba, maka investor juga akan memperoleh laba. Ya, tapi kalau yang tidak memiliki pengaruh kan tidak ada laba yang diperoleh dari bagian yang diperoleh dari labanya investasi. Nah, artinya nanti keuntungan investasinya apa? Keuntungan investasinya berupa di samping dividen, ya, tapi juga akan memperoleh proporsi saham dan investasi secara periodik. Ya. Laba, ya, laba yang berasal dari investasi. Contohnya begini, asumsikan bahwa perusahaan Paimin itu mengakuisisi 3.000 lembar saham dari 10.000 yang beredar. Jadi Paimin itu membeli 3.000 dari 10.000 saham yang beredar, sahamnya PT Tulkiem, ya, dengan harga $40 per lembar pada bulan Juli, ya, pada awal Juli. Asumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban Tulkiem itu adalah sama. Kemudian nilai yang dibayarkan sama dengan 30% dari nilai wajar aset bersih Tulkiem. Kemudian Tulkiem memperoleh laba sebesar pada akhir Desember, ya, memperoleh laba sebesar $40.000 dan membagi dividen $10.000 pada tanggal 1 November. Maka jika perusahaan Paimin itu menggunakan metode cost atau metode biaya, maka PT Paimin itu akan mencatat investment in Tulkiem Corporation, ya, atau company itu sebesar 120.000 dan cash juga 120.000. Asumsinya 3.000 lembar kali $40, ya. $40. Jadi ada $120.000, ya. Demikian juga kalau menggunakan metode ekuitas, dicatat sama pada awal Juli, investment in Tulkiem Company pada kas $120.000. Kemudian pada saat PT Tulkiem membagi dividen, maka PT Paimin akan mendapatkan cash pada dividen income sebesar $3.000, ya. $3.000 itu maksudnya PT Tulkiem membagi 10.000 kan, ya, 10.000, sementara PT Paimin itu memiliki 30%. Jadi 30% kali 10.000, maka PT Paimin itu akan mendapatkan $3.000. Nah, ini cara mencatat dengan metode biaya. Tapi kalau dengan metode ekuitas, kreditnya berbeda, ya, yaitu kreditnya investment in Tulkiem Company. Jadi investasi pada Tulkiem Company. Jadi maksudnya adalah PT Paimin itu tidak mencatatnya sebagai pendapatan dividen, tapi pada investment in Tulkiem sebagai pengurang investasinya di PT Tulkiem.
Nah, sementara pada saat PT Tulkiem itu membagi laba sebesar 40.000, itu kalau menggunakan metode biaya, maka PT Paimin tidak mencatat transaksi pembagian laba. Tapi kalau menggunakan metode ekuitas, PT Paimin itu akan mencatat sebesar investment in Tulkiem Company pada income from Tulkiem Company sebesar $6.000. Dari mana $6.000? Yaitu 30% kepemilikannya PT Paimin. Jadi PT Paimin itu sebenarnya bisa dihitung 30% itu dari 3.000 dibagi 10.000, ya, kepemilikan PT Paimin. 40.000 itu adalah pembagian laba. Maksudnya laba yang diinformasikan kepada PT Paimin. Nah, kemudian karena PT Paimin membeli sahamnya pada awal Juli atau di tengah-tengah tahun, maka kali setengah, ya, sehingga 40.000 kali 30% kali setengah, ya, ada 6.000. Nah, perlu diketahui bahwa yang terpenting di sini adalah yang disebut dengan penggunaan ekuitas, metode ekuitas itu kalau 20% sampai 50%, tapi diasumsikan bahwa mereka memiliki cara dianggap sebagai kepemilikan yang signifikan. Ya. Tapi tidak boleh menggunakan metode ekuitas jika, ya, tidak terdapat kepemilikan signifikan. Karena disebabkan karena satu, perusahaan tersebut merupakan oposisi bagi investinya, bagi perusahaan yang ditanami modalnya. Kemudian karena pemberian saham dari para pemegang saham secara signifikan. Jadi sahamnya itu dimiliki karena pemberian. Kemudian karena kepemilikan mayoritas perusahaan lain, ya. Kemudian tidak adanya informasi terkait dengan metode ekuitas, dan terakhir kegagalan untuk mendapatkan representasi badan kepemilikan saham. Itu terkait dengan kepemilikan. Nah, terkait dengan kepemilikan lebih dari 50%, maka disebut sebagai perusahaan pengendali. Jadi perusahaan itu ketika memiliki 50% lebih dari investi, maka dia disebut sebagai perusahaan pengendali. Nah, investinya disebut sebagai non pengendali atau non controlling interest, ya. Nah, perusahaan yang sebagai pengendali itu akan menyiapkan atau membuat laporan keuangan konsolidasi, ya. Nah, tidak disebut sebagai perusahaan pengendali jika kendalinya itu hanya temporer, ya, hanya sementara. Dan jika tidak ada kendali oleh perusahaan induknya. Jadi dia sebagai perusahaan induk tetapi dia tidak punya kendali, ya. Ya karena ada kebangkrutan atau karena ada restriksi atau halangan dari perusahaan di luar negeri, ya. Nah, itu contoh perusahaan disebut sebagai perusahaan pengendali atau bukan. Baiklah, kita akan mencoba untuk menyelesaikan beberapa soal yang ada di buku work paper saudara. Perhatikan di sini. Jadi di sini asumsinya ada dua perusahaan, ada PT Ortu dan PT Boca. Maksudnya PT Ortu itu yang akan mengambil alih perusahaan PT Boca. Ya, di sini kita berasumsi bahwa perusahaan PT Ortu yang akan mengambil alih PT Boca itu adalah sesaat setelah PT Ortu membeli PT Boca. Jadi di sini sudah tidak diketahui, sudah tidak kita bahas tentang apakah ada kelebihan nilai buku di atas nilai pasar atau kita tidak membahas additional paid in capital, ya. Tidak membahas tambahan modal. Oke. Jadi
Laporan kedua perusahaan tersebut, ya, posisi keuangannya pada tanggal 31 Desember itu terdiri dari cash, ya, kemudian account receivable atau piutang dagang, inventory atau persediaan fixed asset atau aset tetap, account payable, utang dagang, common stock, modal saham, retained earning, itu adalah laba ditahan, dan total liabilities and equities, total kewajiban dan ekuitas, ya, masing-masing sudah ada nilainya, saudara lihat di sini. Nah, yang perlu kita fokuskan di sini adalah di common stock dan retaining-nya PT Bocah. Nah, di sini PT Bocah memiliki common stock 150.000 dan return earning 50, maksud saya 150 juta, return earning-nya 50 juta. Ya. Nah, perlu saudara ketahui bahwa PT Ortu ketika membeli PT Bocah itu bisa lebih dari 50%, ya, tapi kurang dari 100%, atau sama dengan 100% full, ya, full kepemilikan. Ya. Lebih dari 50% sampai dengan 100% atau full. Ya. Kalau kepemilikannya full atau 100%, maka PT Bocah sudah tidak memiliki suara, ya, tidak memiliki suara. Tetapi kalau kepemilikan PT Ortu terhadap PT Bocah itu kurang dari 100%, maka PT Bocah masih memiliki suara. Nah, suaranya PT Bocah itu tercermin pada non-controlling interest, ya, non-controlling interest. Nah, perhatikan. Jadi misalnya saya akan memberikan contoh di sini, PT Ortu memiliki PT Bocah, ya, itu kurang dari 100%. Kalau sama dengan 100%, saya kira tidak ada masalah nanti, ya. Kemudian yang kedua, PT Bocah itu dimiliki oleh PT Ortu bisa karena nilai bukunya itu dengan nilai investasinya dibandingkan dengan nilai investasinya bisa lebih kecil atau lebih besar. Nah, artinya PT Ortu ketika membeli investasinya PT Bocah, ya, common stock-nya ini 150.000, kemudian laba ditahannya 150 juta, maksud saya, return earning-nya 50 juta, ini bisa lebih dari ini. Ya, ini kan totalnya 200 juta. Ya. Bisa lebih besar dari 200 juta, bisa kurang dari 200 juta. Oke. Jadi yang pertama, saya ulang lagi, PT Ortu ketika membeli PT Bocah itu bisa sama dengan 100%. Kalau sama dengan 100%, berarti PT Bocah tidak punya suara, tidak memiliki saham lagi. Tapi kalau PT Ortu membeli PT Bocah itu kurang dari 100%, maka PT Bocah masih memiliki suara, ya, masih memiliki suara. Misalnya, PT Ortu membeli 80%, ya, 80%. Kemudian artinya PT Bocah masih memiliki suara sebesar 20%. Ya. 20% dari apa? 20% dari ini, dari 200 juta. Ya. Kemudian PT Ortu memiliki 80%. 80% dari apa? 80% dari 200 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan kepemilikan antara 50 sampai 100 dan kepemilikan 100%. Ya. Kemudian tadi yang kedua, kepemilikan PT Ortu itu bisa lebih dari nilai bukunya. Jadi misalnya ini nilai bukunya 200, ya. Itu misalnya PT Ortu bisa memiliki 220, ya, atau bisa memiliki kurang dari 200. Misalnya memiliki 190. Nah, misalnya, ya.
Artinya dari total apa yang dimiliki oleh PT Ortu itu artinya kurang dari nilai bukunya, ya, kurang dari nilai bukunya. Nah, perhatikan ya. Jadi saya akan mencontohkan ya salah satu contoh ya. Misalnya ya, PT Ortu diketahui membeli misalnya 80%, ya. Katakan oke, kita lihat di contoh di halaman yang ke saya langsung yang ke KIS 22 ya. Yang KIS 22. Oke. KIS 22 disebut situ adalah asumsikan bahwa PT Orto membeli 75%. Oke. Dengan nilai 150 juta. Oke. Jadi investasinya PT Orto membeli 75%, investment cost-nya itu sebesar 150 oke ya. Jadi 150 juta. Oke. Nah, kemudian di sini nilai bukunya PT Bocah itu adalah 150 ya, ini 150 juta. Dan return earning-nya adalah 50 juta. Oke. Sehingga totalnya itu adalah 150 ditambah 50 juta. 200 juta ya. Ini kita kopas ya dari milik PT Bocah. Nah, tapi PT Ortu itu membelinya sebesar 75%. Nah, oke. 75% itu maksudnya adalah nilai bukunya. Ya. PT Ortu membeli 75%. Nah, nilai bukunya berapa? Nilai buku dari 75% dari 200 itu 200 juta kali 75% ini ya. Oke. Nah, ternyata nilai bukunya juga sama dengan 150 juta ya. Nilai investasinya diketahui 150 juta, nilai bukunya juga 150 juta. Sehingga tidak ada perbedaan antara nilai investasi, cost-nya, cost investasi dan nilai bukunya. Nah, peristiwa ini dicatat oleh PT Ortu dengan cara nilai investasinya investment in PT Bocah Stock-nya 150, pada kas juga 150. Kemudian common stock PT Bocah dan returning-nya itu habis ya, habis. Jadi sudah diambil alih oleh PT Ortu ya. Sudah diambil alih PT Ortu. Nah, kemudian di sini ada non controlling interest sebesar 50 juta. Dari mana? Yaitu dari kepemilikan PT Bocah yang masih tinggal 25%. Ya, ini kan. Ini 25%. Ya. Jadi 100% dikurangi 75%. Ya. Kali berapa? Kali 200. Ya. Jadi ini formulanya ini ada ya. 100% dikurangi ini 75%. Ya. Kemudian kali 200. Ya. Kali 200. Ada 50 juta. Nah, kemudian ini investment PT Bocah Stock ya 150 juta. Perhatikan ya. Jadi yang jurnal yang pertama ini disebut dengan jurnal transaksi. Jurnal yang kedua disebut dengan jurnal eliminasi ya. Yang pertama namanya jurnal transaksi, yang kedua namanya jurnal eliminasi. Oke. Nah, karena di sini tidak ada keistimewaannya, artinya tidak ada kelebihan antara cost dan book value atau sebaliknya, maka kita langsung dari jurnal transaksi ini kita langsung membuat jurnal eliminasi. Perhatikan, jadi di sini PT Ortu, perhatikan PT Ortu akan muncul nama rekening baru yaitu investment in PT Bocah Stock, ya.
itu 150 juta. Ya, jadi di sini kita lihat ada muncul nama rekening baru yaitu investment in PT Stock sebesar 150 juta. Oke. Nah, kemudian cash-nya PT Ortu, perhatikan. PT Ortu asalnya 250 juta. Dikurangi untuk investasi sebesar 150. Berarti tinggal, jadi PT Ortu memiliki cash asalnya 250 juta, dikurangi cash-nya berkurang 150 juta. Sehingga tinggal 100 juta. Nah, kemudian untuk account receivable-nya tetap ya. Ini kita kopas aja. Oke. Oke ya. Oke, ini apa namanya? Kita buat format yang sama. Oke. Oke ya. Ini kita lihat PT Ortu sekarang memiliki aset totalnya sebesar 750 juta. Masih sama ya. Masih sama karena memang PT Ortu membelinya dengan nilai yang sama gitu ya. Oke. 750 juta totalnya. Kemudian untuk nilai ininya juga sama. Saya kira kita copy saja. Nah ini. Kemudian ini kalau kita jumlah ya akan sama ya 750 juta. Oke. PT Bocah ini kita kopas semuanya dulu. Oke. Kemudian kita jumlah. Oke. 270 sama ini juga masih kita kopas. Oke. Kita jumlah juga. Oke. Nah, sekarang yang menyebabkan terjadi perubahan itu ada di sini, ya. Jadi kita akan mengubah sini sesuai dengan debit dan kredit dari jurnal eliminasi, ya. Ada common stock 150, return earning 50, debit ya. Kemudian ada non controlling interest 150 dan investment PT stock 150 ya. Nah, sekarang kita lihat di jurnal eliminasinya common stock itu berkurang di debit ya. Common stock berkurang di debit sebesar berapa? Sebesar ini. Jumlah yang dimiliki oleh PT Ortu ya. Oke. Jadi itu yang dimiliki PT Ortu sebesar 150 dan 50 juta. Kemudian ini kreditnya adalah investment. Oh ya, jadi ini ada sebesar 150 juta. Kreditnya investment. Nah, sama ya, investment 150 juta. Oke. Kemudian lagi di sini ada 50 juta non controlling interest. Ya. Non controlling interest. Ya. Non controlling interest besar 50 juta. Nah, kita taruh di apa? Non controlling interest-nya itu adalah kita taruh letakkan di paling bawah ya. Paling bawah ini jadi
kita harus masukkan baris ya. Jadi ini ada non controlling interest. Oke. Sebesar nilai kredit ya. Itu berapa? 25% kali 200 ya. Atau 50 juta ya, menurut jurnalnya ya. Atau kita kopas aja di sini jurnal dari sini. Nah, ini milik apa, non controlling interest ya. Oke. Non controlling interest ya. Oke. Oke. Nah, sehingga jumlah antara eliminasinya, jumlah antara debit dan kreditnya akan sama. Baik. Nah, kemudian di sini PT Ortu, oke sorry ini oke ya. Sekarang untuk menentukan consolidated net income itu adalah dengan menjumlah ya. Menjumlah kas dengan kasnya PT Ortu ditambah kasnya PT Buca ya. Oke, 120. Ini kita copy gitu ya. Kita copy. Kemudian ini semuanya kita jumlah. Oke. Oke. Sehingga ada 870. Nah, kemudian karena di sini sudah hilang gitu ya. Sudah hilang. Maka yang terjadi adalah kita memunculkan yang pertama hutang ya. Hutang ini hutangnya tetap yang tidak hilang. Oke. Nah, di sini karena sudah hilang, berarti kita tinggal ngopi yang ini. Milik PT Ortu saja. Milik PT Ortu ya. Karena memang PT Ortu masih sahamnya masih, sahamnya PT Buca hilang, kecuali ini tinggal non controlling interest 50 juta ya. Ini ya, milik PT Buca ya, non controlling interest. Oke. Kita akan samakan formatnya. Oke. Oke. Sekarang ini jumlahnya 870. Nah, apakah sama antara aset dengan liabilitas? Oh, sama ya. Jadi ini perhatikan jumlah antara nilai aset itu sama ya. $870. Nah, itulah ketika PT Ortu menguasai kurang dari 100% dan sesuai dengan nilai buku ya. Tapi kalau saudara perhatikan di sini, yang terpenting adalah saudara bisa menentukan nilai bukunya ya. Nilai bukunya adalah milik PT Ortu 75% tadi ya, kali nilai buku ekuitasnya PT Buca. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya nilai investasinya ya, kebetulan nilai investasi ini sama dengan 75% dari 200 atau sama dengan 150. Jadi sama. Nah, sekarang bagaimana kalau nilai investasinya itu lebih besar atau kurang dari nilai buku ya. Jadi misalnya lebih besar, ini lebih dari ini ya, atau kurang ya. Nah, maka kita bisa lihat misalnya di contoh saya contohkan di case 24 ya. Case 24 ya. Saya menggunakan contoh case 24 di mana kepemilikan PT Ortu
lebih dari nilai buku. Ya, oke. Perhatikan ya. PT Bocah itu kepemilikannya 200 ya, ini 200 juta. Tetapi PT Ortu ketika membeli 60%, 60%, kita tulis 60% ya. 60% ya. Seharga nilai bunyi 120, tetapi dibeli oleh PT Ortu sebesar 200. Oke. Dibeli oleh PT Ortu sebesar 200 juta. Oke. Sehingga di sini ada kelebihan nilai investasi lebih besar daripada nilai buku yang seharusnya 120 juta ya. 60% dari 200 juta ya. Nah, sehingga di sini ada different between cost dan nilai buku. Nah, kalau dengan demikian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita harus memasukkan different ini 80 juta ke dalam jurnalnya ya. Kalau jurnal utamanya ini jurnal transaksinya PT Orto membeli 200 ya, maka dicatat sebagai investasi pada saham PT Bocah, debitnya kas, kreditnya kas ya. Kemudian di sini PT Orto dia diwajibkan membuat neraca konsolidasian, maka di sini PT Orto harus membuat jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasinya di sini masih kurang ya. Karena di sini PT Orto memiliki 60% ya. Sehingga ada different-nya. Nah, different-nya di sini perlu kita tambahkan di sini. Different. Ya, perbedaan, terjadi perbedaan. Ya, diferensial. Ada diferensial. Perbedaan. Ya, cukup menuliskan nama diferensial. Berapa diferensialnya? Diferensialnya 80 juta. Oke. 80 juta. Nah, kebetulan di sini ada non-control interest 80 juta. Dari mana? Yaitu 40% ya, kepemilikannya PT Bocah itu masih 40% karena PT Ortu hanya memiliki 60%. Jadi 100% dikurangi 60% ada 40% ya. Kalikan 200 juta ada 80 juta ya. Sehingga di sini antara debit dan kreditnya sama. Nah, perhatikan diferensial ini yang sebesar 80 juta itu sebenarnya bisa dianggap sebagai goodwill positif ya. Tapi juga bisa diperlakukan sebagai penambah nilai aset ya, penambah nilai aset. Nah, kita akan mencoba untuk yang diperlakukan sebagai penambah nilai aset. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita membuat rasio ya. Nah, rasionya yang paling mudah saja kita menentukan rasionya bebas. Apakah menggunakan dasar asetnya PT Ortu? Ya, kebetulan yang PT Ortu lebih mudah. Ya. Jadi misalnya di sini PT Ortu asetnya, maksudnya aset non current asetnya, aset yang tidak lancar. Ya, aset tidak lancar. Aset tidak lancarnya PT Ortu itu adalah inventory dan fixed asset. Ya, inventory dan fixed asset. Jadi nanti kelebihan 80 juta ini itu akan didistribusikan atau dialokasikan ke inventory dan fixed asset. Berapa total ini? Totalnya itu adalah 400 ya. Ditambah ya, ada 4. Oke, 400. Nah, sehingga kalau kita bagi ya 150 juta dibagi 400 itu ada 0,375 ya. Kemudian 250 juta dibagi 400 ada 0,625. Itu cara membuat rasio ya. Cara membuat rasio. Nah, sekarang 0,375 ini kita kalikan 80 juta ya, karena diferensialnya adalah 80 juta. Sehingga kita mengalikan 0,75 kali diferensialnya 0,75 kali diferensial. Oke.
30 juta ya. Oke. Sekarang yang fix asetnya akan mendapatkan berapa? Akan mendapatkan 50 juta. Oke ya. Nah, jadi perbedaan 80 juta itu akan menambahkan inventory atau persediaan sebesar 30 juta, kemudian akan menambahkan aset tetap itu sebesar 50 juta. Nah, ini akan dibuat jurnal eliminasinya sesuai dengan penambahannya ya. Jadi kalau PT Ortu akan membuat apa namanya? Jurnal eliminasi sesuai dengan yang terjadi pada ini berarti harus menggunakan sama dengan ini aja. Oke. Oke. Ya. Ini jurnal eliminasinya, kemudian diferensialnya 80 juta, kita ambilkan dari sini aja. Ya, oke. 80 juta. Oke, ya. Jadi ini jurnal eliminasi untuk menentukan nilai kelebihan antara investasinya dengan nilai bukunya. Nah, setelah itu kita mau membuat membuat neraca lajurnya. Oke. Bagaimana neraca lajurnya? Oke. Yang pertama kali ketika kita membuat neraca lajur, ya, kita harus melihat jurnal transaksinya dulu pertama. Ya. Jurnal transaksinya ini, ya, jurnal transaksinya adalah PT Ortu membeli investasi sebesar 200 juta. Ya. Berarti ada investasi pada PT Bocah itu 200 juta. Kemudian nilai kasnya yang asalnya 250 juta dikurangi 200 sehingga tinggal 50 juta. Ya. Ini sudah otomatis. Maka kemudian kita menjumlahkan semuanya. Ini kebetulan juga sudah otomatis ya, 750. PT Bocah tetap ya, karena tidak ada transaksi maupun eliminasi yang mengubah posisi keuangan PT Bocah ya. Tidak ada jumlah transaksi yang mengubah posisi keuangan PT Bocah kecuali nanti dieliminasi. Oke. Sekarang eliminasinya. Eliminasinya kita lihat PT Bocah ekuitasnya yang terdiri dari common stock dan return earning itu di debit ya. Di debit sebesar 150 juta dan 50 juta. Kemudian kita lihat lagi terkait dengan diferensial ya. Diferensial itu ada 80 juta ya. 80 juta di debit. Nah, ini kita debit 80 juta diferensial. Oke. Diferensial 80 juta. Kita ambilkan aja langsung dari diferensial. Oke. 80 juta. Nah, kemudian di sini sudah ada apa namanya? Non controlling interest ya. Ini langsung saya ambilkan dari nilai non controlling interest ini ya. 80 juta. Sehingga kemudian posisi keuangannya sekarang adalah, nah perhatikan, ini sudah habis ya. Oke, 820. Nah, sekarang di sini ada diferensial sini. Diferensial kita tambahkan di debit. Nah, diferensial yang di debit tadi, ini ada jurnal eliminasi tambahan, yaitu tadi fixed asset dan inventory-nya bertambah. Ya. Oke, fixed asset dan inventory-nya bertambah sebesar 30 juta dan 50 juta ini kita copy saja.
Oke, kita copy, bertambah di debit sebesar, oke, kita menggunakan sama dengan saja. Oke. Nah, kemudian, oh sorry, yang kita masukkan tuh nilai penambahannya saja. Oke. Oke. Sehingga account receivable-nya sekarang, oke, sorry. Inventory, salah ya, maaf. Ini 30, kemudian fixed asetnya kita copy. 100. Oke ya, sehingga otomatis akan menjadi sama. Kemudian ini tadi diferensialnya juga dikredit ya, langsung dikredit habis ya. Oke. Kita perlu menjumlahkan account inventory ya. Ini ditambah Oke. Nah, jumlahnya sama ya. Baik apa aset maupun total liabilities menjadi sama. Baik, itulah cara mengerjakan apa namanya latihan 2 atau chapter yang kedua, yaitu consolidation of the debt ya. Jadi pada sesaat setelah melakukan penggabungan badan usaha ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saudara nanti akan diminta untuk mengerjakan case yang sudah tercantum di dalam psikologi. Jadi buku saudara nanti akan digunakan sebagai lembar jawab saja. Kemudian untuk soalnya saudara mengacu pada yang terdapat pada akun psikologi. Terima kasih. Salam sehat semuanya.